semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Cynthia Natasha dengan NIM 230304163. Saya dari Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Riau. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa materi dalam mata kuliah Manajemen Teknologi Informasi. Sebelum kita masuk ke dalam materi, saya akan membahas sedikit mengenai profil Program Studi Manajemen di Universitas Muhammadiyah Riau. Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Riau merupakan salah satu program studi unggulan yang berada di bawah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Riau. Prodi ini berfokus pada pengembangan ilmu manajemen yang aplikatif, berbasis teknologi, dan sesuai dengan kebutuhan dunia, industri, dan modern. Alasan saya memilih program studi manajemen di Universitas Muhammadiyah Riau adalah karena prodi ini memiliki prospek kerja yang luas dan fokus pada pengembangan kemampuan manajerial seperti kepemimpinan. Prodi manajemen di Universitas Muhammadiyah Riau juga dikenal aktif, adaptif terhadap teknologi, dan memiliki dosen-dosen pengajar yang profesional. Selain itu, Universitas Muhammadiyah Riau juga menyediakan berbagai fasilitas untuk mendukung kegiatan pembelajaran seperti ruang kelas digital, akses internet, dan juga laboratorium untuk melakukan praktik di dalam sistem informasi manajemen. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan materi kita yang pertama, yaitu pengertian teknologi informasi. Teknologi informasi adalah segala bentuk teknologi yang digunakan untuk mengolah data, seperti memproses, menyimpan, dan menyampaikan informasi. Contohnya seperti komputer, internet, dan perangkat lunak yang membantu manusia di dalam bekerja, belajar, maupun berkomunikasi. Jadi intinya teknologi informasi ini adalah hal yang dibutuhkan manusia untuk mengolah data secara akurat dan juga tepat. Saat ini kita memerlukan teknologi informasi karena dunia sekarang serba cepat dan juga saling terhubung. Teknologi informasi ini memudahkan, harus bisa diakses kapan saja dan juga di mana saja. Teknologi informasi ini juga memudahkan kita dalam meningkatkan kerja yang efisien, pengambilan keputusan, serta meningkatkan produktivitas. Sementara itu, sistem informasi adalah segala bentuk gabungan antara teknologi, manusia, dan juga prosedur yang saling bekerja sama untuk mengolah, menyimpan, dan menyebarkan informasi. Jadi, tujuan dari sistem informasi ini adalah data yang kita miliki itu agar bisa menjadi sebuah informasi ataupun sebuah keputusan. Selanjutnya, kita masuk ke dalam materi kita yang kedua, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Perangkat keras adalah semua bagian fisik dari komputer yang bisa dilihat dan disentuh secara langsung. Contohnya seperti keyboard, mouse, CPU, monitor, dan lain-lain. Perangkat ini berfungsi untuk mendukung proses kerja komputer secara keseluruhan. Secara umum, perangkat ini dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah perangkat input, yaitu alat yang digunakan untuk memasukkan data ke komputer seperti keyboard dan juga mouse. Dan yang kedua adalah perangkat proses, yaitu bagian inti yang memproses data seperti prosesor atau CPU. Dan yang ketiga adalah perangkat output, yaitu perangkat atau alat yang digunakan untuk menampilkan hasil dari proses komputer, misalnya seperti monitor dan juga printer. Dan yang terakhir adalah perangkat penyimpanan, yaitu tempat untuk menyimpan data seperti hard disk dan juga flash disk. Singkatnya, tanpa perangkat keras, komputer tidak akan bisa digunakan karena tidak ada bagian fisik yang menjalankan fungsinya. Lanjut materi yang kedua, yaitu perangkat lunak. Perangkat lunak adalah program atau aplikasi yang berisi perintah atau instruksi untuk menjalankan berbagai tugas di komputer. Perangkat lunak tidak bisa digunakan atau tidak bisa disentuh secara fisik karena sifatnya digital. Contohnya seperti yang pertama adalah sistem operasi, yaitu Windows, macOS, Linux, yang digunakan untuk mengatur keseluruhan perangkat di komputer. Dan yang kedua yaitu adalah aplikasi dan juga program seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, Google Chrome, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah perangkat lunak utilitas seperti antivirus atau alat pembersih file yang digunakan untuk menjaga performa komputer. Jadi, tanpa adanya perangkat lunak, perangkat keras tidak akan bisa digunakan karena tidak ada bagian sistem yang mengatur kerjanya. Jadi singkatnya adalah perangkat keras dan perangkat lunak adalah dua hal yang saling berhubungan. Selanjutnya adalah pengambilan keputusan di level manajemen dan sistem penunjangnya. Pengambilan keputusan merupakan proses penting dalam setiap organisasi. Proses ini melibatkan pemilihan tindakan terbaik dari beberapa alternatif untuk mencapai tujuan dari sebuah organisasi.
Dalam organisasi terdapat 3 level manajemen. Yang pertama adalah manajemen puncak, yaitu menetapkan visi, misi, strategi dari sebuah perusahaan dan menentukan keputusan penting dalam jangka panjang untuk menentukan arah masa depan dari sebuah perusahaan. Dan yang kedua adalah manajemen menengah, yaitu menganalisis laporan dan membuat keputusan jangka menengah dari pelaporan kinerja. Dan yang ketiga adalah manajemen operasional, yaitu menjalankan kegiatan harian perusahaan serta memastikan kegiatan operasional itu berjalan dengan lancar. Di dalam pengambilan keputusan diperlukan sistem penunjang keputusan atau yang dikenal dengan nama Decision Support System. Sistem ini berfungsi dan berguna untuk membantu manajer di dalam berbagai level, terutama yang pertama untuk mengumpulkan data secara real time, dan yang kedua adalah membantu menganalisis beberapa alternatif solusi, dan yang ketiga mengurangi kesalahan dari sebuah keputusan, dan yang terakhir adalah menciptakan efisiensi dan produktivitas dalam pemilihan dari sebuah perusahaan. Nah, materi kita yang terakhir adalah pengertian data, informasi, pengetahuan, dan pengorganisasian data dari informasi. Data adalah fakta mentah yang belum memiliki makna dan juga konteks. Jadi, data ini bisa berupa teks, simbol, angka, gambar, ataupun suara yang belum bisa digunakan karena belum diolah. Sedangkan informasi adalah hasil dari pengolahan data yang sudah memiliki makna dan juga konteks. Jadi, informasi ini bisa digunakan untuk membuat sebuah keputusan. Dan yang selanjutnya adalah pengetahuan. Pengetahuan itu adalah pemahaman ataupun wawasan yang didapat dari pengalaman, pembelajaran, ataupun informasi yang sudah diolah lebih lanjut oleh pikiran manusia. Selanjutnya adalah pengorganisasian data dan informasi. Jadi, pengorganisasian data dan informasi itu adalah proses mengelola, menyusun, dan menganalisis data tersebut agar bisa digunakan dan mudah diakses. Jadi tujuannya itu adalah untuk mempercepat efisiensi pencarian data, dan yang terakhir adalah mempermudah pengambilan keputusan secara tepat dan juga cepat. Kesimpulan yang kita dapatkan adalah bahwa teknologi informasi telah menjadi bagian penting dalam dunia manajemen. Dengan pemanfaatan sistem informasi yang tepat, organisasi dapat meningkatkan kinerja, memperoleh keputusan yang lebih tepat dan juga cerdas, serta mampu bersaing di era digital yang terus berkembang. Oke, kita sebagai mahasiswa, terutama mahasiswa Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Riau, harus terus mengembangkan ataupun meningkatkan literasi teknologi dan mengembangkan kemampuan analisis agar kita siap menghadapi tantangan di masa depan.